Saya membacakan ayat ke-8, Efesus 5, ayat 8 sampai 14. Saya baca 8, saudara 9 kita bergantian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bapak Ibu sekalian, bagian ini berbicara soal kelakuan kita. Hal praktis, dan Paulus menaruh itu di dalam konteks terang. Firman Tuhan berkata, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Lalu Paulus memberikan daftar buah terang itu apa saja. Saudara membacanya tadi, kebaikan, keadilan, kebenaran, ya. Itu standar etika orang Kristen yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Dan Paulus mengingatkan sekali lagi, jangan kamu mengambil bagian lagi di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang sia-sia. Jangan kamu sampai terpikir pun hal-hal seperti itu, yang berdosa itu. Tinggalkan. Paulus menutup di akhir, saudara-saudara. Bangunlah, hai kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati, jangan mengikut perbuatan-perbuatan gelap. Bangun dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kamu akan menjadi saksi Tuhan. Maksudnya itu. Kamu akan menjadi saksi Tuhan di dalam dunia sementara ini. Tapi rahasianya, bangun, hai kamu yang tidur. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi Tuhan di dalam dunia yang sementara ini. Ini saudara-saudara menjadi pengujian. Apakah kita adalah orang Kristen yang sejati? Bagian ini menjadi ujian bagi kita semua. Apakah kita benar-benar sudah menjadi orang Kristen yang lahir baru? Dan sekaligus mendorong kita untuk terus bertumbuh, makin maju menjadi saksi Tuhan yang hidup. Di sini kita bisa membagi menjadi dua bagian, saudara-saudara. Paulus ingin kita menguji diri kita. Yang pertama, apakah kita hidup sebagai anak-anak terang? Paulus di ayat 8-10 saya bacakan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya memberbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Paulus berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Hal terpenting kita mengerti di dalam kalimat Paulus ini, saudara. Bahwa Paulus tidak hanya mengatakan sebelum pertobatan, kamu itu di dalam kegelapan. Dan sekarang, sejak bertobat, kamu berada di dalam terang. Memang itu ada benarnya, saudara-saudara. Tetapi itu bukan yang paling penting, yang mendalam, yang mendasar. Tetapi Paulus mengatakan yang jauh lebih mendalam di dalam hal ini, yaitu begini, saudara. Sebelum kamu bertobat, itu adalah kegelapan. Kamu adalah kegelapan. Sekarang kamu adalah terang. Di sini Paulus mau menunjukkan bahwa perubahan di dalam diri orang-orang Kristen itu bukan hanya perubahan di sekitar mereka.
Sebelum bertobat, mereka tidak hanya berada di dalam kegelapan, saudara. Tetapi kegelapan ada di dalam mereka. Kegelapan menguasai mereka. Perbuatan-perbuatan gelap yang sebelum ini kita pikirkan bersama-sama, saudara-saudara. Percabulan, kecemaran, keserakahan, perkataan kosong mendominasi hidup orang-orang ini. Kegelapan ada di dalam mereka. Tetapi sekarang mereka tidak hanya berada di dalam terang, tetapi mereka adalah terang. Itu sebabnya mereka harus bersinar. Terang itu hanya bisa bersinar, saudara. Hanya menampilkan dirinya bersinar, memberikan cahayanya. Itu memang naturnya begitu. Sebagai cahaya bagi dunia yang gelap ini. Ini memberikan kepada kita satu perbedaan, saudara. Jikalau orang Kristen hanya mencari terang atau hidup di dalam terang, maka kekristenan tidak berbeda dengan agama-agama yang lain. Ataupun filsafat-filsafat yang diajarkan di dalam dunia ini. Tidak ada pengharapan besar yang ditawarkan oleh kekristenan. Tetapi kalau menjadi seorang Kristen artinya kita dirubahkan dari kegelapan kepada terang, maka kehadiran orang Kristen di dunia itu sendiri sudah memberikan pengharapan yang besar. Karena kita bercahaya bersama-sama melawan kegelapan. Jadi ini pengertian pertama yang Paulus ingin kita menyadari bahwa kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yang sudah lahir baru adalah terang. Bukan menjadi terang, bukan hidup di dalam terang, tapi adalah terang. Kamu naturnya sudah beda. Dilahirkan kembali dari surga. Kamu bukan dari dunia ini lagi. Saudara-saudara, barulah Paulus meneruskan kalimat dia. Setelah kamu sadar bahwa kamu berbeda secara natur dengan orang dunia. Kamu bukan lagi kegelapan, kamu adalah terang. Maka hiduplah sebagai anak-anak terang. Logis. Kalau kamu sudah ngerti, kamu adalah terang, hiduplah sebagai anak-anak terang. Paulus mengajarkan bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak terang, saudara. Yaitu apa, saudara? Itu kalimatnya. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Artinya orang ini selalu mencari hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Itu hidup sebagai anak-anak terang. Dalam setiap aspek hidupnya dia selalu mencari apakah Tuhan senang dengan hal yang saya kerjakan. Apakah Tuhan senang dengan hal yang saya pikirkan. Saudara-saudara. Terang itu tidak menghasilkan buah. Tetapi di sini Paulus mengajarkan bahwa terang itu diwujudkan di dalam kelakuan kita. Dan itu menghasilkan kualitas yang disebut buah. Dan buah yang berupa kelakuan ini kontras dengan perbuatan-perbuatan kegelapan yang Paulus jelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Yaitu apa, saudara? Percabulan, keserakahan, perkataan-perkataan yang kosong, hampa, yang sia-sia. Anak-anak terang tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan itu. Buah dari terang itu keluar secara natural dari seorang Kristen yang sudah lahir baru. Karena dia sendiri adalah terang. Jadi buah itu adalah sesuatu yang keluar dari dalam. Itu keluar natural dari hidup pohon itu. Dan kita adalah terang dan anak-anak terang yang hidup itu berbuah. Kecuali kita sedang tidur. Anak-anak terang yang hidup itu pasti berbuah. Seperti pohon yang menghasilkan buahnya itu natur. Karena terang yang ditaruh di dalam dirinya itu menghasilkan sesuatu. Kamu adalah terang. Kamu sudah aku taruh terang di dalam dirimu. Dan secara natur kamu akan berbuah. Apa buahnya, saudara? Paulus berkata sebagai anak-anak terang kamu harus berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran.
Ini semua introspeksi kepada diri kita. Apakah kita berbuahkan hal-hal ini? Kebaikan, keadilan, kebenaran. Ini bukan soal intelektual, saudara-saudara. Atau pengertian. Tetapi keseluruhan hidup orang Kristen ini. Ini yang terlihat dari kelakuannya. Dan ini berlawanan dengan semua perbuatan kegelapan yang ia sebutkan di ayat sebelumnya. Yaitu percabulan, keserakahan, perkataan yang kosong. Sekarang identitasmu sudah dibarui. Kamu tidak lagi hidup cabul, cemar, serakah, hidup dengan perkataan yang kosong. Karena kamu adalah anak-anak terang, maka hidupmu harus memancarkan terang. Saudara, kalau perhatikan buah, buah itu adalah hasil daripada siklus satu pertumbuhan yang alami daripada suatu pohon. Pohon apel hasilkan buah apa, saudara? Ya apel. Pohon jeruk sama, saudara-saudara. Pohon apel tidak mungkin menghasilkan buah jeruk. Pohon mangga menghasilkan buah mangga. Bukan durian. Orang Kristen sebagai anak-anak terang juga akan hidup memancarkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ini ciri hidup Kristus yang adalah terang. Di sini Paulus melihat terang Kristus yang direfleksikan melalui hidup kita. Itu sebabnya menghasilkan 3 kualitas ini. Yaitu kebaikan, kebenaran, dan saudara-saudara, keadilan. Kebaikan itu apa, saudara? Itu artinya sesuatu yang murah. Orang ini murah hatinya, generous. Itu kebaikan, saudara. Dia memikirkan kepentingan orang lain. Keadilan itu apa, saudara-saudara? Itu integritas di dalam semua hal yang berurusan dengan Allah dan manusia. Itu keadilan. Dia jaga integritasnya. Di hadapan Tuhan sendirian, sama. Di hadapan manusia, sama. Adil. Kebenaran itu apa, saudara? Berarti tidak ada kepalsuan dan penipuan. Ini adalah etika terang. Jadi ketika terang Yesus direfleksikan melalui hidup kita, maka ada satu kekudusan yang dilihat orang lain di dalam diri kita. Ini orangnya berbeda. Saudara-saudara, barulah kita mengalami apa yang Paulus sebutkan, hidup orang ini menyenangkan Tuhan dan hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Yesus yang adalah terang dunia, dia berkata di dalam khotbah di bukit, kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14. Artinya apa, saudara? Artinya kita hidup semakin dekat dengan Yesus yang adalah sumber terang itu. Makin semakin kita berintegritas hidup sebagai terang di dalam dunia ini. Kebaikan, kebenaran, keadilan kita semakin terang cahayanya. Rahasianya cuma satu. Dekat sama sumber terang itu. Karena dialah terang yang asli. Kita hanya dipinjamkan terang itu. Kita bicara praktis, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa bersinar lebih terang di dalam dunia? Konflik di dalam internal ada. Bagaimana kita terus harus menjaga terang itu bersinar? Satu rahasianya, saudara. Kita harus berada di dalam terang itu. Menjaga terang itu. Terus bercahaya di dalam diri kita. Saudara tahu luminous itu sesuatu yang bisa memberikan benda itu glow in the dark. Kalau saudara hidup bercahaya di dalam gelap, ya. Tapi dia sendiri, saudara-saudara, si luminous ini harus berada di dalam charging terang itu. Baru kemudian dibawa ke tempat gelap, oh bercahaya. Kalau disimpan terus di tempat gelap, saudara-saudara, berhari-hari ya dibuka. Loh kok begini, redup sekali terangnya. Saudara kalau punya arloji, itu saudara-saudara ada Lumi Bright, itu di angka-angka menunjukkan. Nah saudara-saudara, itu sama. Harus disimpan di dalam terang. Baru kemudian dia bercahaya dengan terang di dalam kegelapan. Saudara-saudara sama juga. Sebagai orang Kristen, kita tidak mempunyai terang di dalam diri kita. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, tidak ada yang adil di dalam diri kita. Tetapi kita mempunyai terang yang diberikan oleh Tuhan.
Kamu sudah dirubahkan menjadi anak-anak terang. Kamu diberikan terang itu. Yesus adalah terang yang sejati. Jadi kalau di dalam hidup pribadi kita sehari-hari, saudara, kita tidak di-recharge di dalam terang Yesus, tidak mungkin karakter Yesus Kristus itu bisa diserap dan dipancarkan ke dalam diri kita. Tapi kalau kita rajin berdevosi bersama dengan Tuhan, pribadi saudara, ingat, berdevosi, kita harus punya waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Maka kita akan menjadi saudara mengingat Musa, waktu dia dipanggil ke atas gunung Sinai. Seorang diri atau banyak orang saudara? Sendirian. Dia naik ke gunung sendiri, bertemu dengan Tuhan. Dia berbicara dengan Tuhan, terang itu. Maka wajahnya itu, dia di-recharge, saudara-saudara. Waktu dia turun, wajahnya itu bersinar, menyinarkan cahaya Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Orang-orang Kristen yang rajin berdevosi dengan terang, dengan Kristus, pasti seperti itu. Ketika dia kembali ke kehidupan normal, itu terangnya itu bercahaya. Itu rahasianya, saudara. Tapi kalau kita sendiri, saudara, biarin Alkitab debuan itu di lemari, nggak pernah dipegang, nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca, cilakalah, saudara. Maka semua permasalahan konflik di dalam dunia menghimpit kita sehingga tidak bisa percaya. Saudara-saudara, kita perlu disiplin membuka dan membaca kitab suci. Dan membiarkan kebenaran Tuhan menerangi wajah kita dengan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jikalau kita ingin bersinar di dalam kegelapan dunia ini, tidak ada jalan lain, saudara-saudara. Jika kita ingin bersinar, kita harus tetap berada di dalam terang Kristus. Personal relation. Berapa dekat kita dengan Kristus, berapa terang cahaya kita di dalam dunia ini. Saudara-saudara tahu Corrie ten Boom? Saya sangat tergerak, saya sangat terpengaruhi oleh wanita yang tua ini. Dia adalah seorang yang melindungi orang-orang Yahudi yang mau dibunuh oleh Nazi di Belanda. Saudara-saudara, mereka sembunyikan keluarga Corrie ini. Sembunyiin orang-orang Yahudi ini di balik tembok di dalam rumah dia. Itu hanya bisa tampung 6 orang. Dempet-dempetan begini, saudara, temboknya. Kira-kira 60-70 cm tebalnya. Lalu kalau ada tentara Nazi datang, saudara-saudara, dia pencet bel itu di bawah mejanya. Dia buka toko jam, ya saudara, papanya itu bikin arloji. Pencet bel di meja, orang-orang Yahudi cepat-cepat lari-lari sembunyi. Dan dia terus lakukan itu di dalam hidup dia, saudara. Sampai kira-kira 800 orang Yahudi bisa diselamatkan. Itu luar biasa, saudara. Tapi akhirnya perbuatan-perbuatan mereka ini diketahui oleh mata-mata di Belanda. Dan akhirnya Corrie sendiri sama papanya, sama keluarganya, saudara, ditangkap dan dipenjara di Scheveningen. Papa dan adiknya mati di penjara, saudara-saudara. Dan Corrie sendiri terselamatkan karena tangan Tuhan bikin orang yang catat itu, saudara, itu bikin error, kesalahan. Dia tulis sendiri di dalam diarinya, saudara. Singkatnya dia dikeluarkan. Dan grup perempuan yang seusia dia masuk semua ke ruang gas itu. Mati semua. Hanya dia yang selamat. Saya sangat terkesan, saudara, dengan kehidupan keluarga ini. Begitu disiplin di dalam menjaga kerohanian mereka. Saat teduh bersama, saat teduh pribadi, merenungkan kitab suci. Corrie itu seorang yang suka mengabar Injil, saudara. Dia seorang saksi Tuhan. Menyaksikan pengampunan di dalam darah Kristus. Ada pengharapan di dalam Kristus. Lalu dia meninggal tahun 1983. Dia menulis buku-buku yang begitu menyentuh hati. Salah satu yaitu The Hiding Place. Yang sudah dibikin film. Sehingga rumahnya itu jadi museum, saudara-saudara, di Harlem. Waktu saya pergi ke situ, saudara-saudara, tour guide itu terus bicarakan Kristus. Saya tidak tahan menyusut air mata saya terus turun. Saya tidak sangka, saudara, di Belanda, kota negara yang begitu sekuler, saudara, masih ada rumah yang kabarkan Yesus, kabarkan darah Tuhan, mengampuni dosamu. Aduh, saya sangat terharu, saudara-saudara. Ternyata di Belanda masih ada penginjilan seperti itu. Saudara-saudara, dan itu memang visi dan misi daripada keluarga Corrie.
Seperti Kristus ditinggikan senantiasa. Kori itu punya papa yang begitu rohani, saudara. Dia bikin arloji. Dan mengajar Kori juga bikin. Dan mereka jual. Di toko itu, saudara. Sekarang jadi museum. Jadi Kori cerita satu kejadian tuh sama papanya begini, saudara. Waktu itu keadaan sulit di dalam bisnis pembuatan arloji. Ya, mereka di dalam keluarga itu sangat membutuhkan uang. Jadi Kori itu dengar satu hari datang, saudara, customer yang kaya ke toko arloji dia. Lalu Kori dengar perbincangan antara ayahnya dengan customer itu yang kaya itu, saudara. Customer itu sudah mutusin, saudara, untuk beli arloji dan yang mahal itu. Dan membayar uang cash, sejumlah uang yang akan cukup memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Tapi ketika ayahnya itu, saudara, mau masukin uang tunai itu ke laci, customer itu sambil selewat, saudara, bilang begini sama papanya. Bahwa dia beli arloji itu di toko dia, saudara. Karena orang muda yang punya toko arloji di seberang dia itu tidak bisa benerin jam tua kesayangan dia itu, saudara-saudara. Yang begitu dia sayang. Padahal toko jam itu saingan dia. Lalu Papa Kori langsung dengan dia tergerak, dia minta, coba saya lihat arlojimu. Mana yang tidak bisa dibenerin. Lalu dia duduk, coba ambil alat-alat, saudara. Dia buka arloji itu. Dan dia betulkan jam itu. Dia betulin satu, oh ini ada kesalahan kecil. Lalu dia kembalikan ke customer itu. Ini cuma saya kesalahannya kecil saja, tidak besar. Sekarang arlojimu sudah pasti bagus jalannya. Bapak, saya percaya pembuat jam yang di seberang yang muda itu, satu hari dia akan bisa bikin arloji yang luar biasa seperti papanya. Jikalau kamu punya masalah arlojimu, datang saja ke sini. Saya akan bantu kamu. Sekarang saya kembalikan arlojimu. Kembalikan uang, kamu kembalikan arloji yang kamu beli itu. Tidak jadi beli. Kori melihat itu, saudara-saudara, dia kaget. Dia ceritain ini dalam diari dia. Dia lihat arloji yang sudah tadinya mau dibeli. Uangnya cukup membutuhkan untuk keluarga, saudara-saudara, ditukar lagi. Dia lihat papanya buka pintu untuk customer itu, lalu dia membungkuk dengan sopan. Kori lari kepada ayahnya dengan kesal, saudara. Tapi begitu dia lihat papanya, mata ayahnya dia sendiri malu. Papanya perhatian begitu sabar, saudara. Melalui kacamata tuanya itu dia tanya, Kori, menurutmu kalau pemuda yang di seberang itu tahu salah satu pelanggan terbaiknya pergi ke sini, apa yang dia rasakan? Apakah menurutmu nama Tuhan akan dipermuliakan? Soal uang, percayalah kepada Tuhan, Kori. Dia yang memiliki ternak di 1000 bukit. Dia akan memelihara hidup kita. Waduh, saudara. Saya baca ini di majalah. Kori cerita tentang papanya ini. Ini karakter yang disebutkan Paulus sebagai anak-anak terang itu. Betapa karakter yang generous, yang benar, yang adil, saudara. Ini menyenangkan hati Tuhan. Inilah orang Kristen yang diuji setiap waktu. Hidupnya menyenangkan Tuhan. Transparan di hadapan Tuhan. Dia melakukan kebaikan itu bukan untuk keuntungan dirinya sendiri. Tapi untuk kehormatan Tuhan. Papanya Kori sudah mengerjakan itu. Dia berbuat baik bukan untuk dia sendiri. Tetapi dia berbuat baik untuk Kristus. Dia berbuat baik untuk Tuhan yang sudah menebus hidupnya. Semua untuk Kristus Yesus. Agar dia disenangkan, dimuliakan. Itulah yang Paulus sebutkan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, Paulus di dalam 1 Korintus 10. Kerjakan semua hal untuk kemuliaan Tuhan. Saudara tidak perlu tanya apa ini baik, apa itu tidak. Saudara gumulkan di hadapan Tuhan, tanya dirimu sendiri. Is this glorifying my God? If not, don't do it. Saudara-saudara, kerjakan semua hal termasuk yang paling sederhana, makan dan minum. Itu bagi kemuliaan Tuhan. Hanya orang Kristen yang bisa mengerjakan ini, saudara. Cinta Tuhan itu menuntut hidup kita, orang-orang Kristen tidak tertarik untuk
hidup baik, hidup adil, hidup benar untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Kristus, kita berhutang kepada Tuhan. Kita dulu yang masih berdosa, Tuhan sudah mati bagi kita, supaya kita menjadi terang. Kita yang sudah dibeli dengan harga yang mahal, darah Kristus itu, supaya kita diampuni. Maka Kristuslah yang menjadi fokus daripada semua motivasi kita, saudara-saudara. Di dalam bisnis, di dalam sekolah, apapun itu. Apakah Tuhan dipermuliakan jikalau saya melakukan ini? Jikalau ia kerjakan. Inilah ujian bagi kita sebagai anak-anak terang. Implikasi dari yang pertama ini, saudara, adalah poin yang kedua. Yaitu, apakah kita sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengerjakan hal yang positif. Yaitu, saudara, menelanjangi dan menjadi saksi. Saudara, yang kedua pengujian itu, apakah kita sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Paulus berkata di ayat 11, jangan kamu turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Kondisimu, Paulus berkata, kamu adalah terang. Dan di bagian ini kamu harus menghidupi terang itu di dalam dunia. Bukan dengan sikap melarikan diri daripada dunia dan kesulitan. Keluar daripada dunia itu. Itu yang dihidupi oleh kekristenan di abad pertengahan, saudara. Yang justru Martin Luther hidupi kesalahan itu. Dia lari daripada dunia, dia lari daripada derita, kesulitan, masuk ke biara. Untuk mendapat kedamaian dan ketenangan. Lari dari orang-orang yang bikin mereka susah. Justru panggilan kepada anak-anak terang adalah bahwa kita harus menghadapi hidup di tengah segala kesulitan di dalam dunia ini. Sebagai terang. Itu panggilan kita. Tugas kita. Kalau kita ingat saudara-saudara, Tuhan kita pernah menyembuhkan orang yang kerasukan setan di Gerasa. Itu dirasuki legion. Itu artinya banyak setan saudara masuk. Dan Yesus kemudian mengusir setan-setan itu masuk ke dalam babi-babi itu. Lalu Yesus pergi saudara-saudara. Dan orang yang sudah waras itu, apa yang dia kerjakan saudara? Dia lari kepada Yesus. Dia ingin apa saudara? Dia ingin ikut. Dia ingin ikut menyertai Yesus. Tapi apa yang Yesus katakan saudara? Tidak. Jangan ikut aku. Tapi kembalilah ke kampungmu. Nah ini saudara. Apa yang disiratkan firman Tuhan di sini? Kembalilah ke tempat di mana kamu menderita. Kembali ke tempat di mana kamu kesulitan. Pikiran orang itu logis saudara-saudara. Dia ingin bersama Yesus supaya dia aman. Dia takut untuk kembali lagi. Banyak sakit, banyak kesulitan saudara-saudara. Tetapi Yesus justru ingin dia kembali ke dunianya. Katakan kepada mereka apa yang aku sudah kerjakan. Jadilah saksiku. Dan Tuhan memberinya kuasa untuk menjadi saksi yang dia sendiri belum sadar waktu itu. Sama juga saudara, penting bagi kita untuk peka, untuk sadar bahwa dunia ini sudah makin lama makin sudah tidak mau Tuhan. Sama seperti kota Efesus, di mana Paulus menulis surat ini. Bisnisnya, politiknya, semua orang-orang di situ sudah tidak mengenal Tuhan. Dunia kita sekarang tidak beda dengan Efesus, saudara-saudara. Mungkin lebih melawan Tuhan lagi. Dan kita dipanggil untuk menjadi saksinya. Bagaimana hidup sebagai saksi Tuhan, saudara? Pertama, harus full heart menolak hidup kegelapan itu. Sepenuh hati tidak mau kembali kepada perbuatan kegelapan. Sama sekali apa saudara maksudnya? Tidak tertarik dengan hidup seperti itu. Kita tidak bisa setengah-setengah. Sebelum ayat ini saudara di ayat 7 Paulus berkata, jangan kamu berkawan dengan mereka. Loh, apa ini maksudnya? Saudara-saudara.
Karena kamu adalah terang, jangan kamu berkawan dengan mereka. Jangan lagi dekat. Buat garis pemutus. Karena hidup mereka di dalam percabulan, keserakahan, perkataan kosong. Mereka bukan termasuk kepada kita. Mereka bukan anggota kerajaan surga. Jangan bergaul dengan mereka. Paulus harus mengingatkan ini kepada orang Kristen di Efesus. Karena mereka masih saja tergoda untuk bergaul dengan orang-orang yang gelap itu. Bagi mereka dosa itu biasa, perzinahan sudah menjadi gaya hidup. Paulus berkata di ayat 11, jangan kamu yang sudah jadi Kristen, yang sudah jadi anak-anak terang, turut mengambil bagian di dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Yang sia-sia itu. Jangan berbuat, saudara. Dan tidak tertarik, itu beda. Paulus ingin kita tidak tertarik sama sekali dengan perbuatan kegelapan itu. Artinya, saudara, jikalau kita mendengar percakapan orang-orang bicara, saudara, hal-hal yang percabulan, keserakahan semacam itu, kita tidak tertarik. Jangan turut ambil bagian itu di dalam pikiranmu. Jangan tertarik terhadap guyonan di dalam kegelapan. Bukan saja di dalam perbuatan, tapi dalam seluruh aspek hidup kita, saudara. Di dalam pikiran, imajinasi kita pun jangan terbersitkan. Ketika kita membaca buku, novel-novel, saudara, atau melihat visual, Paulus berkata harus full heart. Sepenuh hati menolak hidup kegelapan itu. Jangan setengah-setengah sambil tidak ikut di luar, tapi imajinasi, saudara-saudara. Membaca senang, ikut menikmati di dalam imajinasi. Paulus berkata jangan ambil bagian sedikit pun di dalam perbuatan kegelapan itu. Itu maksudnya jangan berkawan dengan mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Bagaimana saudara kita menjaga hidup sehari-hari terhadap hal ini? Inilah saudara yang menjadi poin selanjutnya. Yaitu dengan menelanjangi perbuatan itu. Bukan dengan cara meninggalkan mereka, saudara. Jangan bergaul itu bukan dengan cara tidak boleh lagi berbicara dengan orang lain, saudara. Tidak boleh berteman dengan orang lain. Bukan itu. Tapi tidak tertarik dengan gaya hidup mereka. Dengan apa, saudara? Menelanjangi. Ini kata aslinya sangat-sangat penting sekali, saudara-saudara. Kita bukan dengan cara meninggalkan mereka, saudara. Diasingkan. Tetapi justru melalui hidup kita, orang-orang itu mempunyai harapan menjadi orang Kristen dan diselamatkan. Through us, they become Christian. Paulus di dalam 1 Korintus 5 ayat 9 ayat 10, saudara. Kita bisa mengerti jangan bergaul dengan mereka itu apa, saudara. Di dalam Paulus 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 10 begini. Dia bilang, jangan kamu bergaul dengan orang-orang cabul. Lalu dia kasih penjelasan, saudara. Yang aku maksudkan bukanlah dengan orang-orang cabul pada umumnya dari dunia ini. Atau dengan semua orang kikir atau penipu atau dengan semua penyembah berhala. Karena jikalau kamu, saudara, harus meninggalkan semua orang itu, tidak boleh bergaul, berbicara dengan mereka, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tidak mungkin. Saudara-saudara, berapa banyak orang Kristen di dalam dunia ini? Kalau kamu mau seperti itu, kamu harus jadi biarawan. Kembali lagi ke abad pertengahan. Sembunyi di gua-gua, saudara, menjadi hermit. Paulus justru tidak mengajarkan kita untuk memutuskan hubungan dengan orang-orang ini. Yang berbuat kegelapan itu. Tetapi kita adalah terang dipanggil untuk menjadi saksi. Justru melalui hidup kita, orang-orang itu punya harapan menjadi orang Kristen dan diselamatkan. Yesus bercampur dengan orang-orang berdosa, saudara. Ia duduk, ia makan bersama dengan pemungut cukai, Farisi. Yesus bicara dengan mereka. Tetapi rahasianya apa, saudara? Yesus tidak tertarik dengan perbuatan mereka. Baik di dalam hatinya, pikirannya, imajinasinya. No. Putus sama sekali. Saudara-saudara.
Yesus melakukan pergaulan itu, makan, duduk bersama-sama dengan orang-orang yang memungut cukai, dengan orang-orang berdosa ini, tanpa adanya persekutuan dengan hidup mereka yang gelap. Itu kuncinya, saudara. You are different. You are light and they are darkness. Tetapi saudara masuk, beda. Bukan jadi sama, saudara. Bukan jadi ketelan. Tetapi beda. Kok ini lain sedikit. Cara bicaranya lain. Saudara, cara mikirnya lain. Ide-ide yang dituangkannya lain. Mereka pun tidak berani bicara di hadapan Tuhan kita, saudara. Hal-hal yang cabul, yang kotor, yang jahat. Karena dia merasa orang ini berbeda sekali. Itu sebab Paulus mengajar kita juga bisa bersama-sama dengan mereka, saudara. Orang yang belum menjadi Kristen, yang masih hidup di dalam kegelapan. Tetapi kita membicarakan hal-hal yang lain. Hal-hal yang berguna. Tidak bersekutu dengan gaya hidup mereka yang gelap itu. Justru kita harus menyatakan hidup kekristenan kita. Jadi kalau kita harus bercampur dengan orang-orang seperti itu, kita tidak ikut gaya hidup mereka. Baik di dalam perkataan mereka, di dalam pikiran mereka. Justru kita harus memperlihatkan kita tidak menikmati hal-hal yang gelap itu lagi. Meski kita masih bersama dengan mereka. Tetapi dalam hidup yang gelap kita tidak lagi bersekutu dengan mereka. Dan Paulus mengajarkan kita untuk mengerjakan hal yaitu apa, saudara? Menelanjangi. Telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat yang tersembunyi itu memalukan. Itu artinya jangan ada pikiran sedikit pun, saudara. Jangan sebutkan kamu di bagian-bagian hidupmu yang tersendiri. Hal-hal seperti itu. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Paulus berkata, telanjangilah perbuatan itu. Ketika kamu bergaul dengan mereka, berteman dengan mereka, berbicara dengan mereka, telanjangilah perbuatan itu. Inilah yang seharusnya terjadi ketika kita sudah menjadi Kristen yang lahir baru, anak-anak terang. Kita tidak lagi ikut perbuatan kegelapan, tetapi bukan saja tidak ikut secara pasif, tetapi aktif, yaitu menelanjangi. Apa artinya, saudara? Menelanjangi tidak pernah artinya mengutuk, menghakimi, mencela, menghina dosa-dosa mereka. Saudara, kita bergaul dengan orang homoseks. Jikalau mempunyai attitude seperti ini, menghina, mengutuk, tidak menerima, menjauhkan, tidak mungkin mereka bertobat. Cinta kasih itu yang membuat kita menelanjangi. Cinta kasih itu yang membuat kita tetap mau menerima. Tetapi saudara-saudara, kita tidak mencela dan menghina. Oh, Kristen begini, kamu. Saudara-saudara, itu sifat orang-orang Farisi. Dan pada umumnya, saudara, orang-orang Farisi ini umumnya bukan menelanjangi. Kenapa kamu, Yesus, mau makan, duduk sama-sama dengan pemungut cukai, dengan orang-orang berdosa? Tidak tahu kamu ketularan nanti. No, saudara-saudara sedang salah. Mereka bukan mau menelanjangi, ingin menonjol diri dengan kesucian mereka, kebenaran mereka, pengetahuan yang mereka miliki. Kesucian yang dia rasa lebih tinggi daripada orang lain. Lalu mencela, menghina orang berdosa. Itu sama sekali bukan yang Paulus ajar di dalam menelanjangi perbuatan kegelapan di sini. Menelanjangi di sini bukan juga seperti apa yang moralitas ajarkan di dalam dunia. Oh, kamu merokok, kamu minum alkohol, jelek. Efeknya apa terhadap tubuh kamu, saudara-saudara? Pengaruhnya kamu terhadap relasi manusia, terhadap keluarga. Itu moral terhadap kejahatan. Dan berhenti di situ. Kepada moralitas, saudara-saudara. Itu bukan menelanjangi, tapi itu ajaran moral. Menelanjangi tidak pernah menyudutkan orang lain. Tetapi apa, saudara? Menelanjangi selalu meyakinkan, memberikan pencerahan di dalam akal budinya.
Bahwa di dalam natur yang ia sedang kerjakan itu berhubungan dengan jiwanya yang kekal. Kita bicara di dalam mengerti keadaan mereka, saudara-saudara. Dengan jiwanya dan hubungan dia dengan Tuhan. Selalu ada aspek gospel, Injil. Jikalau kita jatuh di dalam aspek medical, itu moralitas. Saudara-saudara, psikologi. No. Menelanjangi di sini adalah aspeknya you are sinner and you need God. Tetapi disampaikan begitu cinta kasih dan pengertian. Saudara-saudara, begitu kegelapan itu dia sadari, maka bagaimana perbuatannya itu membuat hubungan dengan Tuhan menjadi rusak. Sehingga akhirnya dia sadar kebutuhannya kepada Injil. Memang bukan kehebatan kita. Tetapi Roh Kudus itu yang bekerja melalui kita, saudara-saudara. Tapi ini aspeknya yang pertama. Jikalau kita mencoba menasehati moralitas, itu hanya sampai kepada kita. Oh, kita hebat, banyak pengetahuannya, kamu orang suci sebagai Kristen. No. I need the gospel too. Tidak ada orang tidak membutuhkan Injil, saudara-saudara. Justru melalui yang kita ucapkan itu membawa mereka pencerahan. Bahwa perbuatannya itu menjauhkan relasi mereka dengan Tuhan, penciptanya. Sehingga akhirnya dia menyadari kebutuhan terhadap Injil itu. Itu yang dikerjakan Yesus yang mau kita teladani. Yesus selalu bikin orang sadar akan Injil. Itu, saudara. Saudara ingat waktu dia bicara dengan perempuan Samaria? Apa yang dia kerjakan? Kamu punya suami banyak. Bertobat kamu. Tidak tahu siapa di depan kamu. No such thing. Dia sengaja lewat saudara-saudara ke Samaria. Sengaja. Dia ambil sesuatu di luar kerutinannya. Dia tidak takut bergaul dengan orang berdosa. Tetapi intinya Yesus tidak terpengaruh dan dia tidak tertarik perbuatan dosa perempuan itu. Sama sekali tidak. Dan sekarang di hadapan dia memang perempuan itu paling tidak bermoral. Paling bejat. Saya tahu dia punya koleksi suami-suami. Tetapi Yesus mengerti. Cintanya luar biasa besarnya, saudara. Dia menelanjangi perbuatan perempuan itu. With His power, with His love. Yesus mengerti ia tidak mencela, mengutuki atau menghina. Dan Yesus juga tidak memviralkan dosa perempuan itu. Saudara, tahanlah mulutmu. Jangan suka memviralkan dosa orang lain. Saudara-saudara, itu tidak pernah diajarkan di dalam kitab suci. Yesus berkata, barang siapa tidak berdosa, silakan lempar duluan. Sama sekali Yesus tidak tertarik membicarakan dosa itu lalu kamu viralkan ini. Biar orang kapok nih. Kalau orang berzina itu dilempari batu. No such thing. Personal relationship with God. You need gospel. Saudara-saudara. Yesus tidak memviralkan dosa perempuan Samaria itu. Tapi dengan cinta kasih bijaksana dia mengerti. Dan akhirnya membuat perempuan itu sadar apa saudara? Dosanya. Itu menelanjangi. Dan akhirnya dia mau datang kepada Yesus. Saudara-saudara. Paulus berkata telanjangi bukan artinya kita tidak mau bergaul sama sekali putus hubungan. No. Kalau begitu bagaimana dunia ini punya harapan? Tidak ada harapan sama sekali saudara. Harapan ada di tangan kita. Karena kita adalah terang. Kita sedang membawa pengharapan itu ke dalam dunia. Itu sebab menelanjangi bukan arti tidak mau bergaul sama sekali atau langsung menghakimi ini itu. Tetapi saudara pembicaraan yang mengarahkan mereka kepada Injil. Aduh, saya sangat tertarik saudara membaca kisah biografi dari seorang teologian. Seorang pengkhotbah yang besar sekali saudara. Dia waktu itu ada orang baru percaya saudara. Orang baru percaya. Dia ingin ikut dia. Saya ingin pergi ke kota lain. Saya ingin ikut mobil kamu. Lalu ada di belakang
juga saudara orang-orang yang dekat dengan pendeta itu, saudara-saudara. Ya, semua aktivis-aktivis ikut di belakang mobil, lalu dia setir mobil. Saudara. Ini orang Kristen baru percaya, keluarkan rokok, ngerokok, saudara di mobil ini, di pengkhotbah besar ini. Lalu dia dengan tenang buka kacanya. Ini orang di belakang, kamu tidak merokok, merusak kesehatan, kamu memboroskan segala sesuatu itu, rokok segala macam kamu. Pendeta ini dalam hatinya, tenang. Seorang gembala, saudara-saudara, hatinya sabar, saudara. Begitu sampai, dia ngomong sama orang di belakang itu. Itu baju yang kamu pakai, berapa uang kamu beli? Dia cuma ngomong begitu, saudara. Dia sadar. Memboroskan uang itu bukan cuma bakarin rokok. Ya, kamu menjadi seseorang pengkonsumer daripada baju-baju yang mahal itu. Kamu sudah hamburkan berapa uang? Maksudnya telanjangi itu bukan dengan cara seperti itu. No such thing. Saudara-saudara, dia tidak bicara apapun di situ. Dan akhirnya orang itu bisa dibawa kepada Tuhan. Lebih dalam pengenalannya. Mengarahkan mereka kepada Injil. Dengan hati yang penuh kasih dan pengertian yang mendalam. Mereka akan mengerti bahwa kita itu berbeda. Harapan hidup ada di dalam Kristus. Ini hidup yang memberikan kepuasan. Saudara-saudara. Paulus di ayat ke-13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Terang Injil akan menerangi perbuatan itu, bukan kehebatan kita yang menjadikan orang berubah, tetapi Injil, kuasa Allah itu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja membuat mereka itu merasa terhilang, saudara. Merasa berdosa. Ada yang hilang di dalam kehidupan kegelapan yang mereka jalani. Karena terang menelanjangi mereka, bukan kita. Terang itu sendiri. Itu sebab yang kedua, saudara, hidup aktif ini bukan hanya menelanjangi. Tetapi hidup aktif selain menelanjangi adalah hidup menjadi saksi Tuhan. Paulus berkata di ayat 14, saudara, ini sangat penting di dalam kitab suci. Bangunlah hai kamu yang tidur. Maksudnya apa, saudara? Kalau kamu tidur terus, kamu tidak bisa menjadi saksi. Saudara-saudara. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Paulus merangkumkan tentang terang itu. Apa yang harus kita jadi, saudara, sebagai orang Kristen itu? Saksi Tuhan. Terang Injil yang besar sudah datang kepada kita. Maka kewajiban kita sebagai orang Kristen itu untuk menyinari sekitar kita. Menjadi saksi Tuhan, menyatakan terang itu kepada orang lain. Apa yang Injil kerjakan, terang yang besar. Orang yang tinggal di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Saudara-saudara, Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Allah yang telah berfirman. Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Saudara. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dan di sini Paulus berkata apa, saudara? Bangunlah hai kamu yang tidur. Inilah hal yang begitu penting hari ini, saudara. Apakah kita sadar sebagai orang Kristen pentingnya ayat ini, panggilan untuk bangun? Wake up, sleepers. Ini bukan soal politik, ekonomi, saudara-saudara. Jauh melampaui itu. Apa yang kita bicarakan setiap hari, saudara-saudara? Dengarlah panggilan firman Tuhan. Bangunlah hai kamu yang tidur. Ini menyadarkan kita posisi kita saat ini di hadapan Tuhan, saudara. Posisi kita. Sama seperti lagu tadi nomor 3. Di hadapan Yesus Kristus. Sadarkah posisi saudara di hadapan Tuhan? Apakah saudara sedang tidur? Atau saudara sedang mati? Itu lebih cilaka lagi, saudara. Orang bukan Kristen itu mati.
Mereka tidak pernah sadar bahaya yang mengancam. Seperti ada kebakaran, orang bangunin, bangun, bangun. Tapi mereka tidak sadar. Ini hal yang paling penting di dunia ini. Kamu yang dahulu mati dalam dosamu di bawah kuasa dosa dan setan. Perhatikanlah bagaimana hidup. Bagaimana mereka hidup, saudara. Bagaimana mereka bekerja, mereka berkelakuan, mereka berbisnis, mereka berbicara. Apa yang terjadi? Mereka mati. Rohaninya mati. Dan mereka tidak sadar keadaannya itu. Hidup tanpa Kristus adalah mati. Saudara-saudara, saya tidak pernah dipanggil untuk berkhotbah tentang keadaan politik, ekonomi, sains, filsafat. Karena mimbar harus mengkhotbahkan Injil. Saudara-saudara, bring back people of God to Christ Jesus Himself. Bawa umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Bangunlah hai kamu yang tidur, inilah inti dari panggilan Injil. Bangun hai kamu yang tidur. Jikalau kita tidak mengerti bagaimana sikap kita di dalam memandang hidup, maka saudara mengerjakan apapun tidak ada gunanya, saudara. Saya masih ingat Bapak Stephen Tong di Singapura ketika berkhotbah ini, saudara. Tanya kepada pemuda-pemuda semua. Kamu sedang ngapain di sini? Jawab saya, kamu sedang ngapain di sini, saudara-saudara? Oh, mereka jawab, oh saya cari sekolah, saya sedang sekolah dengan baik, dengan cari university, saudara, NUS, NTU, semua. Oke, sesudah sekolah kamu mau apa? Lalu cari kerja, bisa diterima kerja. Setelah kerja, you mau apa? Terus ditanya, saudara, nikah punya anak, sampai akhirnya, you masuk kuburan. Do you understand your relationship with God? Itu intinya. Saudara. Pak Tong tuh ingin menyampaikan satu pesan. Do you know God? Do you have relationship with Him? Not only education, not only your brain. No. Bagaimana relasimu dengan Tuhan? Bangunlah hai kamu yang tidur. Ini selalu menjadi panggilan kita, saudara-saudara. Digaungkan di mimbar. Sehingga gereja-gereja tahu, kalau tidak bangun, tidak bisa jadi saksi Tuhan. Saudara-saudara. Hidup dan mati, itu persoalan. Itu yang dibicarakan oleh Injil. Selalu persoalan hidup dan mati. Yang lain semua kedua, ketiga, keempat. Injil menyadarkan bahaya manusia di luar Kristus. Mereka sedang berjalan menuju kekekalan. Saudara-saudara. Itu sebabnya saya tidak pernah senang guyon di atas mimbar. Karena saya menyadari, saudara, jiwa manusia itu jalan kepada kekekalan. And that is your responsibility in God. Saudara-saudara. Saya tidak ngerti ya, saudara-saudara. Ada pendeta itu yang bisa guyonan, saudara, di atas mimbar. Bawa orang itu kepada dirinya sendiri. Saya naik turun sorga. Saya tidak ngerti, saudara. Bagaimana mereka bisa berdiri di hadapan Tuhan itu. Saya tidak berani, saudara. Saya takut kepada Tuhan. Saya harus mengkhotbahkan apa yang keluar dari dia. Melalui firman Tuhan. Itu yang saya khotbahkan. Hai orang Kristen. Bangunlah kamu yang tidur. Saudara-saudara. Karena jiwa kita sedang berjalan menuju kekekalan. Kenapa kita itu tidak pernah berpikir, saudara. Sebentar lagi kita akan mati. Kesadaran ini, saudara, harus ada di dalam setiap kita. Nanti jam 12 malam saya akan mati bertemu Tuhan. Itu selalu ada di dalam pikiran saya. Sekarang kamu ngapain, Yakub? What do you do now? Later midnight you come back to me. Tuhan, saya tidak berani. Saudara-saudara, mengapa kita tidak pernah berpikir sebentar lagi ketemu Tuhan? Selalu pikirannya penuh uang. Saudara-saudara, penuh kekhawatiran ini itu. Tuhan memelihara kita, Tuhan mencintai kita, Dia sudah mati untuk kita. Tidak mungkin Dia tidak pelihara kita, saudara-saudara. Kita justru harus berpikir mati dan berdiri di hadapan Dia. Sudah siapkah kita, saudara? Paulus menyadarkan kita hari ini sekali lagi. Bangunlah.
Kata bangun itu selalu artinya bertobatlah kamu. Sadarilah posisimu yang menyedihkan tanpa Kristus. Saudara-saudara, saya sangat menyukai buku daripada John Bunyan. Saya sudah bicarakan beberapa kali saudara di atas ini, mimbar ini. John Bunyan menulis satu buku, The Pilgrim's Progress. Saudara, dia sangat dipengaruhi Martin Luther. Dia membuat buku yang sangat spiritual itu, saudara. Perjalanan musafir. Itu pesan Injil yang disampaikan melalui John Bunyan apa, saudara? Bahwa dunia ini dan segala kenikmatannya adalah seperti sebuah kota yang sebentar lagi dimusnahkan oleh api. Lalu dia lari-lari. Saudara bawa buku itu. Saya tidak mau ikut binasa. Saya ingin lari menuju Celestial City. Kota surgawi, Yerusalem, Sion yang sejati itu. Sangat spiritual sekali saudara buku-buku seperti ini. Saudara daripada baca novel yang tidak karu-karuan ya. Baca buku novel, bawa saudara kepada psikologi ini itu. Baca buku begini. Saudara-saudara. Karena menyadarkan kita bagaimana kita di hadapan Tuhan. Selalu itu saudara. Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Siapa yang ikut aku tidak berjalan di dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup. Tidak bisa bohong, saudara. Siapa yang berada di dalam Kristus, dia punya terang hidup. Dia tidak lagi hidup seperti dulu. Ini introspeksi yang pertama. Tetapi yang kedua apa? Menelanjangi juga, saudara. Dan selain menelanjangi, dia hidup pasti menjadi saksi Tuhan. Dia sudah memberi kita hidupnya sendiri. Dia menerangi pengertian kita, saudara. Sehingga kita bisa melihat keadaan diri kita sendiri. Kalau orang bukan Kristen tidak mungkin mengerti ini, saudara. Enggak, saya tidak merasa berdosa. Saya tidak merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Saya layak. Saya tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri. Oh, saudara-saudara. Orang bukan Kristen tidak pernah mengerti hal ini. Di dalam 1 Korintus 2 kita menerima roh Allah. Orang dunia tidak bisa mengerti, tetapi kita punya pikiran Kristus. Kita bisa mengerti saudara hal-hal rohania. Kita melihat segala sesuatu dengan cara yang baru. Kristus akan bercahaya atas kamu. Kamu akan mengerti rencana Tuhan atas kamu. Hidup ini bukan tidak ada arahnya. Saudara, orang yang sudah diselamatkan Tuhan, hidup menjadi saksi ada arahnya. Ada rencana Tuhan. Kristus akan bercahaya atas kamu. Artinya kita akan bersekutu dengan Kristus. Kita jalan bersama-sama dengan Dia. Orang Kristen bisa bersekutu dengan Kristus. Berjalan mengikuti Dia yang adalah terang itu. Ikut Kristus. Menikmati persekutuan dengan Dia. Inilah yang dikerjakan Injil. Melalui kita. Melalui kita semua, saudara. Hidup kita. Itu sebabnya Tuhan yang berkata, aku adalah terang dunia, juga berkata, kamu adalah terang dunia. Yesus berkata, pelita jangan ditaruh di bawah gantang, tapi di atas kandil sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi kita sebagai pengikut Kristus itu apa saudara yang diajarin daripada perikop yang singkat daripada Tuhan. Kita sebagai orang Kristen harus terlihat. Saudara. Harus kelihatan. Harus terlihat. Dan bercahaya di dalam dunia. Dua hal saudara. Terlihat. Dan bercahaya. Visible. And shine. Terlihat apa saudara? Terlihat tidak mengerjakan perbuatan kegelapan yang sia-sia itu lagi. Sehingga kita memang berbeda dengan orang dunia. Tetapi kita bercahaya menelanjanginya. Yesus berkata sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa. Mereka melihat dirinya sendiri artinya saudara. Melalui kamu mereka melihat keberadaan diri sendiri di hadapan Tuhan. Itu menelanjangi menjadi saksi. Dan akhirnya setelah mereka melihat keadaan diri mereka sendiri, mereka akhirnya bangun. Karena melihat kita. Yesus dengan kata lain saudara, kelakuan bicara lebih keras daripada perkataan. Hidup kita menjadi panggilan bagi orang-orang di sekitar. Bangunlah hai kamu yang tidur. Itu hidup kita. Hidup kita menjadi panggilan. Panggilin orang-orang di sekitar kita itu. Bangun kamu yang tidur. Bangkit dari orang-orang mati.
Dan Kristus akan menjadikan cahayanya bagi kamu. Paulus ingin kita mengerti, saudara. Kita diselamatkan oleh Yesus Kristus untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu intinya. Menyatakan terang kemuliaan Tuhan. Itu saluran berkat, saudara. Bukan membawa kepada diri, tidak pernah. Tetapi kepada terang Tuhan. Supaya mereka sadar dirinya, keadaannya, posisinya, yang malang, yang hina, yang berdosa. Dan mereka boleh dilepaskan daripada perbudakan dosa. Saudara-saudara, jangan membiarkan konflik internal di dalam diri kita mengganggu rencana Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Jangan. Pikirkan selalu hal yang besar. Jangan yang kecil-kecil, minta Tuhan kekuatan. Biar melalui hidup kita, apa yang kita lakukan, Roh Kudus bekerja, saudara, memakai kita. Menjadi saluran berkat untuk Tuhan. Membangunkan orang yang tidur. Dan Kristus bercahaya atas mereka. Apakah kalau mereka melihat kelakuan kita, maka Tuhan dipermuliakan? Sama pertanyaannya, saudara. Marilah kita setia hidup menjalankan tugas panggilan sebagai saksi Tuhan sampai kita kembali kepada Dia. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.